Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Rizky Maulana, peserta pelatihan data analis. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan cara menentukan objek data, di mana tujuan praktek kali ini adalah untuk menentukan kriteria pemilihan data sesuai kebutuhan analisis, lalu menerapkan teknik pengambilan sampel, serta mengidentifikasi atribut dan rekaman data yang relevan. Yuk kita mulai. Nah, pertama kita akan masuk ke simple random sampling, di mana caranya adalah menambahkan atau mengetikkan rumus RAND saja ya teman-teman. Cuman di sini kita akan menggunakan rumus rand between agar lebih spesifik ya teman-teman. Ini hanya contoh seperti ini, rand between. Untuk bagian bottom kita mulai dari 1 karena ingin mulai dari atas, paling atas. Kemudian kita lihat paling bawahnya ada berapa ya teman-teman. Di sini ada 1209. Kita 1 banding 1209. 1209 ya, 01209. Nah, ini merupakan hasil randoman. Lalu untuk agar mempermudah kita, saya urutkan berdasarkan nilai kolom rand yang sudah didapatkan dan mengambil 10% data teratas sebagai sampel acak. Di sini saya mengambil 120 secara acak ya teman-teman. Ini kenapa sudah seperti ini? Karena ini sudah dari hasil rand tersebut. Kemudian dari value ini, agar bisa langsung mencarinya, kita menggunakan VLOOKUP yang dimana dia bisa hanya mencari dari kolom paling kiri ya teman-teman. Berikut rumusnya ya teman-teman. Nah, untuk table lookup value-nya kita menggunakan hasil randoman yang telah kita dapatkan. Kemudian untuk table array-nya kita blok saja semua sel yang ada di sini. Kemudian untuk kolom indeks, nah ini kolom indeks ini karena kita ingin mencari student ID, di mana di sini terdapat di kolom 2. Maka dari itu kita menggunakan 2. Untuk 0 ini kita menggunakan false. 0 ini sama dengan false karena kita ingin presisi data yang kita dapatkan, teman-teman. Seperti itu, di mana dolar ini untuk mengunci agar rumusnya tidak ke bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita manual, kita sesuaikan. Ini 3 nih teman-teman, karena ada di kolom 3, kemudian ada di kolom 4, kemudian ada di kolom 5. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, dari hasil randoman itu ini terdapat beberapa kasus dan teman-teman. Di sini ada beberapa data yang duplikat. Nah, ini bisa kita ganti secara manual ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan stratified sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kategori tertentu. Dalam hal data kita akan menggunakan berdasarkan jurusan atau major, di mana kita akan melakukan pivot table dengan menempatkan kolom major di rows dan student ID di value. Seperti ini ya contohnya teman-teman. Nah, ini major di rows, value namanya ya teman-teman. Sudah kita dapatkan. Misalnya di sini kenapa 500? Karena kita menggunakan 500 table saja agar tidak terlalu banyak. Kita akan mencari satu persatu dari akuntansi, informatika, manajemen, psikologi, dan sistem informasi ya teman-teman. Di sini proporsinya dibagi 500. Kemudian dari kawan ini kita bagi 10% untuk mempermudah kita ya teman-teman. Nah, di bagian ini kita masuk ke random sampling lagi. Di value ini kita menggunakan rand between lagi. Kemudian didapatkan seperti ini. Kita mengulangnya secara per kategori ya teman-teman. Untuk stratified samplingnya teman-teman, sampai di sistem informasi. Seperti ini teman-teman. Kita akan melakukan terus. Selanjutnya kita akan menggunakan purposive sampling dengan cara memfilter data mahasiswa memiliki nilai GPA di atas 3,0. Gimana caranya? Di sini kita sudah mempunyai sheet
untuk purposive sampling. Nah, ini kita tinggal menggunakan pivot. Di bagian sini saya sudah lakukan pivotnya. Kenapa kita menggunakan pivot? Karena di bagian GPA ini kita tidak bisa langsung memfilter by value, maka dari itu kita perlu menggunakan pivot. Nah, ini merupakan pivot yang sudah kita buat. Ini filternya akuntansi. Untuk value-nya kita buat greater atau di atas dari 3,0. Ini sudah oke. Nah, kita tinggal cek apakah di jurusan akuntansi terdapat 158 orang yang mendapatkan 3,25. Caranya adalah balik ke sheet kita, kemudian di majornya kita pilih hanya akuntansi. Nah, kemudian untuk GPA-nya kita hanya checklist yang 3,25. Nah, ini kita bisa cek apakah sesuai. Nah, di sini ada 158. Nah, di sini ada 158 juga teman-teman. Maka dari itu filter tersebut sudah cocok ya teman-teman. Lalu di sini kita akan melakukan quote sampling, di mana metode ini dipilih berdasarkan kuota dan dari kategori setiap tertentu. Di mana misalnya di sini saya mengambil akuntansi hanya ada berapa? Hanya ada 15. Kita mengambil jurusan akuntansi 15, kemudian informatika 10, kemudian manajemen ada 6, psikologi ada 10, lalu sistem informasi ada 9. Jika ditotalkan kita mempunyai 50 data ya teman-teman. Itu dimana dengan metode ini sampel tetap mewakili proporsi tertentu tapi tidak diambil secara acak, dimana quote sampling cocok digunakan ketika kita ingin menjaga keseimbangan jumlah antara kategori, namun dengan cara yang cepat dan praktis. Nah, terakhir kita akan menerapkan confidence sampling, di mana metode ini pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses, di mana artinya saya hanya memilih data yang paling mudah dijangkau tanpa mempertimbangkan kategori atau proporsi tertentu, di mana kita langsung meng-cut 50 data di awal. Nah, ini kan di awal, kenapa di awal? Kan ini student ID-nya ada 1, kita langsung cut 50 data seperti ini, kita tinggal tempel di sheet baru, lalu dilabeli confidence sampling. Nah, metode ini sering digunakan ketika waktu terbatas atau data hanya tersedia sebagian, namun hasilnya tidak bisa digeneralisasi ke seluruh populasi karena tidak bersifat acak. Jadi dari ketiga pendekatan non-probability sampling ini, purposive sampling berdasarkan kriteria, quote sampling berdasarkan jumlah kuota tiap kategori, confidence sampling berdasarkan kemudahan pengambilan. Semua metode ini penting dipahami oleh seorang data analis agar bisa menyesuaikan teknik pengambilan sampel dengan kondisi dan tujuan analisis data. Terima kasih, dan ini adalah hasil praktik saya untuk menentukan objek data. Dadah!